Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya ingin sedikit mereview produk kabel relay set ya, custom, yaitu buatan sendiri, rakitan saya sendiri, khususnya untuk yang standar ya. Standar dalam artian PNP untuk soket kabel bodi standar pabrik ya. Jadi pemasangannya tinggal colok bagian fitting kabel bodi asli. Nanti produknya seperti apa, coba saya review barangnya di depan ini. Nanti sekalian saya buatkan skemanya ya. Terus saya jelaskan penggunaan kabelnya seperti apa, rinciannya seperti apa, atau istilahnya kualitas kabelnya seperti apa yang dipakai. Nanti saya jelaskan step by step ya. Tapi yang perlu diperhatikan, untuk tipe relay yang PNP kabel bodi itu hanya seberapa besar bagian tipe motor, karena ada yang soket fitting lampu utama itu jadi satu dengan sen dan lain-lain ya. Kalau yang tipe jadi satu seperti itu, otomatis soket harus dipisah, nanti bisa disediakan soket baru. Oke, langsung aja, nggak usah banyak basa-basi. Di depan ini ada relay set, kondisi udah jadi sih sebenarnya. Nanti saya spillkan bahan-bahannya, terutama dari kabel dan lain-lain ya, terus sekun dan soket-soketnya. Ini saya contohkan punya, ini soketnya H4 ya, soketnya ini H4. Flashernya nyalakan, kelihatan nggak? Ini soketnya H4 ya. Jadi PNP untuk tipe motor dengan yang bawaan asli itu soketnya H4. Contohnya Ninja kan ada dua, ada yang H4, ada yang tipe soket 3 pin seperti ini, soket di bagian fitting kabel bodinya. Ada yang soket jenis seperti ini, fitting lampunya. Nah, itu kan berbeda-beda, tiap motor berbeda-beda. Nah, yang saya maksud PNP itu hanya untuk tipe-tipe itu saja. Contoh yang dari fitting kabel bodi itu sudah soket H4. Terus yang dia itu soket 3 pin ya, yang fitting lampunya soket 3 pin seperti ini, 3 pin kecil seperti ini, itu bisa di PNP kan. Atau kalau nanti pun, contoh ya, ini Satria FU itu kan jadi satu dengan fittingnya kan jadi satu dengan sen. Soketnya kalau nggak salah itu 9 pin apa ya. Nah, itu mau nggak mau kan harus dipisah. Nah, nanti bisa tak sediakan soketnya seperti ini. Jadi soket male dan female-nya sudah ada. Jadi nanti tinggal yang di bagian kabel bodi, sekonnya dilepas terus masukkan di sini sebagai input switch. Seperti itu. Jadi untuk ini khusus yang simple aja ya, yang relay simple, khususnya untuk H4. Ini saya contohkan bahannya ya, saya spillkan bahannya dulu. Kalau relay, kalau mau bagus, pakainya Bosch, pakainya seperti ini. Kalau mau yang bagus ya Bosch. Nah, pakainya Bosch seperti ini kalau mau yang bagus. Sekonnya seperti ini, kakinya tembaga murni.
Kalau yang standar ya, yang transparan itu cukup sebenarnya. Transparan kan banyak mereknya. Contoh yang transparan. Ini ada ICC, terus dia ada relay MX ya ini. Ini MX. Ini ICC. Sebenarnya sama aja. Itu kualitas rata-rata sama, tinggal kualitas perkabelan. Nah, di sini saya mau menjelaskan untuk tipe kabel yang saya gunakan itu enggak pakai AWG, enggak pakai kabel bintik, tapi pakainya kabel serabut tembaga putih ya, atau sering disebut AWG. AWG itu sebenarnya singkatan, tapi lebih mudah dicarinya itu dengan kata kunci kabel AWG tembaga putih. Kurang lebih seperti ini untuk pemasangannya. Dan dalam satu relay itu ada 4 tipe kabel berbeda ya. Jadi enggak menggunakan satu kabel yang sama. Contoh, ini saya sekonnya pakai tembaga murni ya. Ini asli tembaga. Pemasangannya terus disolder. Khusus yang ke aki plus dan minus itu saya pakai tembaga murni. Perakitannya kurang lebih seperti ini. Ini ukurannya berbeda, besarnya berbeda. Ini AWG 16, yang ke aki positif ini AWG 18B. Terus yang ke sini ini ada AWG 18K, yang merah ini AWG 18K. Terus yang output ke 87 ke beban itu sama AWG 18K. Kalau yang menuju ke switch atau pin pin 86 menuju saklar itu AWG 20, jadi lebih kecil ukurannya. Jadi dalam satu relay itu ada 4 ukuran jenis kabel, meskipun di sini besar 2, di sini ada titik jumper nanti di sini, supaya di sini itu kuat, yang menuju ke aki itu kuat, enggak tahan panas, biar tahan panas. Nih, tembaga murni. Nanti saya berikan alasannya ya kenapa saya pakainya AWG tembaga putih. Ini sudah PNP, khususnya untuk tipe lampu H4 ya. Kalau untuk ada lampu H4 nanti saya tes kan, tapi ini kebetulan listriknya mati, nanti ada cadangan baterai. Khusus lampu H4 seperti ini ya, ini billet bisa, LED biasa juga bisa. Terus nanti untuk yang lampu ini, lampu namanya di sini, ya yes, pokoknya itulah namanya. Yang keluar dari ini nanti keluarnya di lampu kota ya, dijamperkan ke lampu kota, jadi enggak ikut relay, dijamper sendiri menuju lampu kota. Khusus H4. Yang H4 itu Ninja RR. Terus yang soket 3 pin seperti ini Supra X atau Honda, soket 3 pin, atau Yamaha ada. Yamaha itu Ninja juga 3 pin sih. Ninja yang 3 pin itu Ninja R sama Ninja SS. Nih seperti ini, soket 3 pin. Jadi nanti yang satu ini dicolok ke colok ke fitting kabel bodi asli. Jadi yang
lampu depan yang utama kan dilepas, terus soketnya ini dimasukkan ke fitting kabel bodinya yang dari lampu. Nah ini kan menuju lampu ini, kita ambilkan yang jadi ya. Terus kalau Mio dan kawan-kawan itu pakainya nanti seperti ini ya. Nah nanti yang ke fitting kabel body modelnya colokan seperti ini. Produknya nanti tersedia di Shopee ya. Ini kualitas skonnya juga seperti ini, rakitannya seperti ini. Pakainya seperti ini spesifikasi kabelnya. AWG Racing ya. Nah seperti ini ya pakainya. AWG Racing 105 derajat 600 volt. Yang ini AWG 16, AWG 18. Jadi dalam satu relay itu ada 3 sampai 4 kabel berbeda. Enggak cuma satu ya. Ini saya contohkan yang sudah jadi ya. Yang sudah jadi. Ini juga sama. Ini berbeda-beda nih. AWG 20. Nah, yang satunya ini kan lebih besar ini. Ini AWG 18. Sama yang ini juga sama. Rakitannya seperti ini bagian soketnya. Nih. Seperti ini. Ini ada satu yang belum kepasang nih. Ini pakai contoh. Oh, terus di sini fusnya di sini ya, fusnya di sini. Fusnya dikirim random. Mau 20 ampere, mau 30 ampere enggak masalah. Ini tembaga murni. Ini untuk Supra X 125 ya, atau blade juga bisa. Soketnya 3 pin. Nah ini nanti dicolokkan ke soket fitting kabel body ya. Ini untuk dekat dan jauh. Minnya nggak ada karena sudah dijumper lewat sini. Langsung dari aki ya. Nih. Kabelnya di sini double. Soketnya 4. Produknya seperti ini. Saya pakai sarung tangan. Nah, susah. Kameranya malah nggak fokus. Ini juga rakitan sendiri ya. Ini saya coba teskan dulu. Saya singkirkan dulu. Ini listriknya mati, tapi saya pakai baterai LiPo 4. Listriknya kebetulan pas mati. Terus beberapa hari ini ada gangguan wifi ya. Dan ternyata rata seluruh Indonesia, seluruh kota. Nanti saya skemakan. Sebenarnya kalau skema relay itu sama, semua sama. Ini tinggal dicolok sini.
Ini tadi nyebutnya apa, lampu devil, pokoknya seperti itulah. Nah ini nanti dijumpernya ke lampu kota, ke saklar lampu kota diikutkan ke sini, jadi tidak ikut relay. Biar kelihatan. Kelihatan enggak? Merah itu tetap kok AK plus. Terus ini hitam ya kok hitam. Nah ini nanti kontrolnya kontrol positif ya. Kontrolnya kontrol positif. Anggap aja ini output kunci kontak. Nah ini nanti tinggal ini kan yang menuju ke fitting kabel body. Otomatis nanti kalau keluarnya pasti arus positif. Yang menuju ke fitting itu di mana-mana untuk jauh dan dekat kan pasti arusnya positif. Ini ya. Hidup ya. Nih. Nih, ini untuk lampu jauh. Biru kalau Honda, biru itu kan jauh. Makanya ini kuningnya nyala. Putih kan dekat. Nah, ini low beam, ini high beam. Tinggal nanti ini dicolokkan saja ke fitting kabel bodinya, soket kabel body dengan syarat ya, arus dari saklar itu harus diubah dulu dari output kunci kontak. Kalau masih AC ya nanti arusnya benturan bisa kok kebakar nanti. Kalau nggak di DC dulu. Kalau tanya sebenarnya kalau delay atau nggak delay itu sebenarnya marketing, Mas. Delay nggak delay di saklar on atau off, nggak delay itu sebenarnya marketing, gimmick aja atau marketing sebenarnya. Nah nanti yang bisa membuktikan adalah kualitas rangkaiannya setelah digunakan. Terus ini kan kenapa yang di saklar ini kan cuma kok cuma 2, yang menuju hijau ini yang kesini kan 3. Kenapa seperti itu? Nah ini untuk sistem injeksi. Kalau dia seumpama lampunya itu kontrol negatif, maka ini sudah langsung terhubung ke ini, sebenarnya sudah jumper ke kabel hitam ini sebenarnya. Untuk antisipasi kalau biasanya ya kadang-kadang yang buat ECU jebol itu kan kesalahan dalam instalasi grounding lampu biasanya. Faktornya itu biasanya. Nah ini nanti yang dari kabel body kan 3 pin. Warnanya sesuai ini kalau Honda. Putih, biru, dan hijau. Nah, hijau nanti kan ground atau massa. Nah, yang dari kabel body nanti itu tidak terpakai. Karena sudah saya ganti langsung di sini melalui aki langsung ya. Jadi lebih aman. Itu untuk khususnya untuk sistem injeksi ya. Entah itu yang kontrol negatif ataupun kontrol positif, yang jelas dari kabel body ini sudah tidak ada negatifnya. Negatifnya langsung dari aki ya. Ini untuk tipe terbaru tak buatkan seperti ini. Dulu ada yang di sini nyabang, tak kasih tambahan, dia
bentuknya sekun gini, nanti nempel ke kabel bodi. Tapi kayaknya terlalu ribet, jadi saya akali buat jalur baru aja. Nanti sudah langsung terhubung ke aki negatif. Jadi arus pasti lebih stabil. Terus yang tadi mau tak sampaikan itu penggunaan tipe kabel ya. Saya sengaja menggunakan tipe kabel ini apa? ABG serabut tembaga putih. Ini saya contohkan ya. Nih. Kabelnya seperti ini yang saya gunakan. AWG Ray Hashing. Ini satu rollnya sekarang 250 ribuan. Saya matikan flash. Kelihatan nggak? Malah nggak kelihatan. Tak fokus kan. Nih. Pakainya serabut tembaga putih. Nih ya. Serabut tembaga putih. Kameranya blur. Pokoknya seperti itu ya, kurang lebih seperti itu. Ini khusus untuk motor ya. Ini yang ke pin 87 itu pakainya ukurannya seperti ini ya, khusus ke beban. Kalau yang ke saklar itu kecil, lebih kecil. Ini saya coba ambilkan yang lebih besar. Ini khusus untuk mobil ya. Saya kalau ngerakit relay mobil pakainya ini. Mereknya yang sama, AWG 16 Ray Hashing. Nih spesifikasinya seperti ini. Ini serabut tembaga putih. Nah ini lebih jelas nih. Saya pakainya segini ukurannya. Ini untuk khusus mobil ya. Kalau mobil rata satu ukuran, karena ini sudah cukup besar. Ini. Kenapa alasannya pakai ABG tembaga putih? Karena singkat cerita saya ambilkan ya. Ini spool ya. Depan ini kan spool semua ini. Ini kan spool semua. Nih. Dasar kenapa saya pakai AWG tembaga putih. Ini tak bukakan ya, ini masih segel. Ini masih segel ya. Real masih segel. Nih. Belum saya buka ini. Sekarang kita buka. Kabel apa yang digunakan untuk di dalam mesin ya. Dalam mesin. Ataupun di lingkungan panas, terutama di bagian sektor mesin. Saya ambilkan cutter dulu, cutter. Jadi arus yang dari spool itu otomatis kan arusnya AC dan bolak-balik. Dan itu bisa sampai ampernya gede ya.
arusnya pun bisa sampai 50 volt lebih, tergantung RPM-nya. Ini alasan saya, ini kenapa pakai AWG tembaga putih. Ini kita potong ya, ini masih ori ya, kita potong bagian sini aja karena ini nanti saya upgrade ini tulang. Saya potong ya, iya ini masih ori, saya potong. Kabel apa yang digunakan di sini? Satu tipe atau enggak dengan saya yang saya gunakan? Saya kupas nih, pakainya tembaga putih atau tembaga silver, jadi enggak pakai kabel bintik. Rata-rata itu AWG tembaga putih atau serabut putih. Ini asli dari bawaan motor ya. Ini yang jelas lebih tahan panas dan sudah terbukti awet. Kabel spol itu jarang rusak, kecuali yang emang umurnya udah uzur, atau kalau di dalam mesin itu biasanya kan campur oli, itu lebih rentan, ketika dilepas pasang lebih rentan. Kalau di dalam mesin kan lebih ekstrim, dia pasti panas berlebih, otomatis pasti akan lebih awet. Tak bandingkan ya dengan yang tadi. Ambilkan yang warnanya beda. Pakainya serabut putih. Nih, yang saya gunakan seperti ini. Nih, saya bandingkan ya. Sama. Kelihatan enggak? Tuh, serabut tembaga putih ya. Tuh. Ukurannya sama. Ya kurang lebih seperti itulah kelihatan. Nih, nggak bisa detail, kameranya kurang jernih. Nah, ini kelihatan ya. Nah, itu pakainya serabut tembaga putih. Ya hanya sekedar informasi atau bocoran aja. Yang saya gunakan kabel seperti ini, baik itu yang di relay ataupun di produk kabel converter ya. Yang untuk kabel converter untuk biasa DC-DC full wave itu kan saya juga jual sepaket nanti dengan spool yang sudah di upgrade lilit tulang. Saya contohkan, ini punya Ninja, pakainya sama AWG tembaga putih, dan ini diagramnya arti warna kabelnya dengan fungsi itu sesuai bawaan pabrik. Motor apapun ya, mau Kawasaki, mau Yamaha, mau Suzuki atau Honda, itu saya usahakan warnanya sesuai bawaan pabrik. Jadi kalau merah itu positif, di Honda hijau itu negatif, merah itu positif kalau Honda, terus Yamaha. Nah, kalau ini Kawasaki kan putih, ini yang ke aki itu putih. Nah, ini tetap mengikuti standarisasi pabrikan. Jadi ketika nanti ada
troubleshooting atau ngeceknya itu mudah. Tidak semua ini dibuat hitam semua, itu akan ngerepotkan nanti. Terus ini ada fuse box di sini, ini untuk ngontrol pin tengah ini ya. Ini saya contohkan. Saya buat ada fuse box seperti ini karena mengikuti spesifikasi standar pabrikan ya. Kalau NMAX itu pin tengahnya tidak ada, produk Yamaha khususnya. Ini tak ambil. NMAX itu pin tengahnya nggak ada, tidak ada fungsinya. Yang ada pin tengahnya itu hanya berlaku untuk produk Yamaha, yakni Kiprok Tiger atau MP. Nah ini loh, pin tengah ini NMAX itu tidak ada fungsi. Yang ada fungsi hanya untuk tipe Kiprok Honda, yaitu Tiger atau MP yang sudah full wave ya terutama. Tuh. Nah, nanti dibedakan ketika membeli produk kabel konverter dari saya, itu nanti ada keterangan di deskripsi. Jualannya lewatnya di Shopee ya, nanti dicek dulu. Tapi ini saya jelaskan dulu. Terus ini tadi multimeter saya tes ya. Kalau yang ada fuse box-nya itu untuk di deskripsi keterangannya itu saya berikan nama wiring Honda, wiring Yamaha, wiring Suzuki, terus dia wiring kombinasi. Terus ada satu lagi yang baru ya, yaitu always on. Nah, nanti saya jelaskan satu-satu. Ini yang relay saya skip dulu, mau jelaskan yang ini. Ini bunyi ya. Oke. Nih. Pin tengah itu terhubung ke output kunci kontak. Nah ini produk saya, kalau ada pin 2 soket seperti ini 1 kosong, itu nanti fungsinya buat cadangan arus 12 volt output kunci kontak. Jadi misal butuh relay, butuh buat trigger, itu diambilkan dari satu sisi ini bisa. Jadi tidak perlu lagi buat jumper soket. Itu kelebihan dari produk kabel konverter yang saya perbarui ya. Saya revisi. Ini kan terhubung nih. Satu di sini kuning kan ke lampu. Ini menuju output kunci kontak. Ini nanti dijumper ke soket kunci kontak. Nah ini keluaran dari kunci kontak. Nah, terus pin tengah ini saya colokkan ya. Nah ini kan terkoneksi nih. Tak buatkan apa? Ini kakinya. Nah ini bisa. Nah ini kalau ini kan kondisi terpasang seperti ini. Ini tadi di sini tadi ini kan dari multi terhubung ke sini kan terbunyi ini tadi. Ini kan terhubung ke pin tengah ini. Ini tak taruh pin tengah ini. Pin tengah Kiprok. Ini ke output kunci kontak. Nah kalau Kiprok Tiger itu harus terhubung seperti ini. Kalau enggak nanti over voltage. Kalau NMAX produk Yamaha itu tidak ada fungsinya ini. Nih. Nah fuse-nya ini tugasnya kalau ini dilepas itu pin tengahnya tidak terkoneksi. Ini coba saya lepas ya. Mati dia nggak bunyi. Artinya ketika dia nggak bunyi berarti output kontak yang keluar dari sini tadi, dari jumperan sini, itu tidak terkoneksi ke pin tengah. Nih, kalau tak pasang lagi dia bunyi.
Nah gitu ya, lepas mati, dipasang bunyi. Nah ini untuk tipe yang ada fuse boxnya itu hanya terdapat di wiring Honda dan kombinasi. Untuk tipe seperti ini nanti multifungsi ya, jadi bisa untuk kiprok NMAX, bisa untuk semuanya atau produk Honda dari Tiger bisa. Yang perlu saya sampaikan, pin tengah khususnya NMAX sekali lagi ya, itu tidak ada fungsi. Terpasang pun itu tidak masalah, ada arusnya pun tidak masalah, dengan catatan selama itu tidak menemui trouble, itu dipasang dikasih arus itu hukumnya sah-sah saja. Tapi kalau mengikuti standar pabrik itu pin tengahnya kosong, tidak ada arusnya. Nih, saya jual ini, semua motor jual. Ini contoh punya Kawasaki ya. Terus kalau nanti ini kan saya namakan produknya kombinasi ya. Terus satu lagi, nah ini bedanya ini deh. Kalau yang tidak ada fuse itu, ini saya namakan wiring kabel Yamaha ya, sesuai fungsinya untuk kiprok Yamaha. Jadi kalau wiring Yamaha itu untuk kiprok Yamaha, wiring Yamaha untuk kiprok Yamaha. Kalau saya tulis di keterangan wiring kombinasi atau wiring Honda, artinya kiproknya pakai kiprok punya Honda. Nah kalau tulisannya wiring Suzuki, pakainya juga punya Suzuki. Dasar teorinya seperti itu yang saya terapkan di produk saya. Ini sama dengan NMAX, pin tengahnya itu tidak ada fungsi ya, saya tegaskan sekali lagi, pin tengah itu hukumnya sah-sah saja kalau tidak menemui trouble. Dipasang itu boleh, enggak dipasang pun boleh. Tapi kalau punya Honda itu wajib dipasang. Kalau sampean mas-mas pakai kiprok Honda tapi pin tengahnya enggak dipasang, itu over voltage, nanti tembus pengisian itu tembus 15 volt. Nah yang jarang dibahas, voltase ini, voltase pengisian mau kiprok apapun, mau dari Suzuki, mau dari Yamaha, mau dari Honda maupun Kawasaki, itu hanya rank atau batas pengisian itu 13,5 sampai 14,8 volt. Di mana-mana seperti itu. Jadi kalau setelah dipasang full wave voltasenya 14,2 volt, jangan bangga. Itu hanya ilmu marketing. Contoh, itu hanya ilmu marketing atau iklan lah, bahasanya seperti itu. Yang kalian terbiasa, yang kerjaannya jadi CS atau jadi marketing, itu paham hal seperti itu. Itu hanya marketing. Kalau teknisi kan mau nggak mau kan harus menjelaskan atau memberi pemahaman. Nah yang membedakan ampere pengisian. Kalau di upgrade nanti ampere pengisianmu akan berbeda. Misal yang tadinya itu di sini diukur, ukurnya pakai alat ya. Jangan fokus di voltase. Kalau voltase pengisian sekali lagi cuma 13,5 sampai 14,8. Kalau pakai NMAX itu mentok-mentok rata-rata 14,2. Begitupun Suzuki. Nah kalau pengen 14,8 pakainya pakai Tiger. Kalau pakai NMAX atau Nex 2 berharap 14,8 ya mustahil, itu tidak ada seperti itu. Nah, yang saya tegaskan di situ, kalau pakai NMAX ya rata-rata 14,2, mentok-mentok ada yang sampai 14,4, 14,5 itu ada, tapi jarang. Kalau mau lebih stabil itu pakainya kiproknya Tiger, itu bisa 14,8. Jadi ya sekali lagi ya, jangan tertipu marketing.
ataupun gimmick iklan. Nah, yang berbeda itu ampere pengisian dari spool ini sudah di-upgrade. Terus ada yang tanya, Mas, kalau full wave apakah harus di-upgrade spoolnya? Tergantung spesifikasi beban lampu yang digunakan. Kalau spool standar, lilitan standarnya ini cukup, ya tidak perlu di-upgrade. Tapi kalau kurang, solusinya ya di-upgrade. Itu pilihanmu, mau di-upgrade atau enggak. Kalau standarnya cukup ya sudah, nggak usah repot-repot upgrade. Tapi kalau kurang ternyata ngedrop, ya solusinya kan di-upgrade. Nah, itu yang berbeda nanti ampere. Emasnya pakai tang ampere seperti ini. Tang ampere itu diarahkan ke ampere DC ya, bolak-balik, arus bolak-balik. Nah, nanti ditempelkan di output ini. Tapi ya ini satu kabel aja ya, diukur di sini. Nah, gini. Nanti di sini akan keluar. Misal dengan lilitan standar segini, keluarnya misal cuman 6 ampere. Kondisi stasioner ya. Ini yang sebenarnya agak belum pernah dijelaskan sebenarnya. Ampere itu akan naik seirama dengan RPM. Semakin tinggi RPM, ampere itu akan naik. Nah, ketika diukur ini seperti ini, misal ini satu kabel ya, yang diukur satu aja. Ini kan karena nggak muat. Saya contohkan, diukur seperti ini, satu kabel. Nah, ini di RPM idle, kondisi lilitan standar pabrik, katakanlah keluarnya 6 ampere. Nah, setelah di-upgrade itu bisa katakanlah 9 atau 10. Otomatis kalau ampernya naik, pengisian kan juga lebih cepat. Terus ampere daya atau wattnya itu untuk beban juga lebih besar. Nah, bedanya di situ. Kalau voltase, tegangan aki, pengisian itu rata-rata ya di mana-mana. Kalau dihitung dengan voltase seperti ini, ya ketemunya cuma 13, sampai 14,8. Semua pengisian itu seperti itu, motor apapun itu seperti itu lah. Kalau yang di-upgrade spoolnya yang berbeda, nanti ketika diukur seperti ini, diukur ampere, nah nanti akan berbeda. Spool lilitan standar pabrik dengan upgrade lilit ulang itu akan berbeda. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini malah bahas kemana-mana, tadi judulnya relay. Oke, seperti itu ya. Ini saya simpan dulu. Ini nanti saya upgrade lilit ulang. Yang sudah jadi kemarin sudah dikirim. Kalau saya sih produknya ready, tapi mengingat kalau pengen fresh ya, artinya ini kan baru. Nah, nanti kalau sudah proses upgrade lilit ulang, sudah disimpan 3-4 hari atau lebih, itu nanti kan muncul karat. Nah, lebih baik sifatnya pre-order, itu pekerjaan cuma 3-4 hari, habis itu dikirim. Terus kemarin ada yang tanya ya, ini apa kiprok ya, kiprok custom. Ini ada, ini kiprok custom ya, ini bukan kiprok VR, ini bukan kiprok VR, ini kabelnya lebih gede nih. Nah, yang VR itu ini asli VR nih. Ya emang 11-12 mas, sama tapi bukan. Nih, VR itu 3 pin ya mas ya. Ini kabelnya merah, hijau, kuningnya itu 3 ya. Nah, kalau ini kuningnya 2, beda ini. Nih, beda. Fisik aslinya itu enggak seperti ini. Aslinya itu ya, kabelnya segini ya. Nanti bisa dibedakan antara kiprok VR atau bukan. Ini ya, ini kabelnya segini tebelnya. Kalau kiprok VR kabelnya nanti lebih tipis, lebih kecil. Ini bukan kiprok VR.
Ini saya namakan Kipro Custom. Itu outputnya 14,2 sampai 14,7 ya. Nih, ini mau bergaransi atau enggak garansi, itu bisa lebih murah. Ini lebih adem daripada ya dengan NMAX itu 11-12 untuk suhunya ya. Tapi kalau disamakan dengan Tiger ini jauh lebih dingin. Ini ada yang garansi 1 tahun, ada yang tidak bergaransi. Harganya nanti selisih 50 ribuan. Yang jadi perhatian ketika beli di Shopee, otomatis harga sudah termasuk ongkir dan pajak. Pajaknya itu sekarang 20%. Oke, tadi apa lagi ya? Rangkaian ya. Nah, nanti saya coba. Kalau rangkaian relay itu sebenarnya sederhana, semua sama. Yang sudah nge-share juga banyak sebenarnya. Nanti saya menjelaskan yang di bagian ini aja ya. Prosedur pemasangannya. Khususnya kalau di motornya itu sudah ada saklar on off-nya syukur. Tapi kalau nggak ada, otomatis kan kalian harus buat saklar lagi. Ini saya contohkan. Moga aja kelihatan ya. Saya paskan dulu. Bismillah, kurang lebih seperti ini ya. Kelihatan nggak ada sini ya. Saya contohkan yang ini aja. Ini kelihatan nggak dari atas. Nah di sini ya, ini posisi di tengah. Mana pulpen aku? Ini seumpama ya. Anggaplah ini kelihatan nggak? Nanti orek-orek nggak kelihatan. Anggaplah ini kabel yang dari fitting kabel bodi ya. Ini dari kabel bodi atau fitting lampu. Nah ini kan soket fitting dari kabel bodi. Nah tinggal nanti ini mana tadi yang sudah jadi fittingnya tadi mana. Nah yang ini kan tadi kan ke sini. Ini kan yang ke fitting lampu ya. Nah, ini juga bisa langsung ke sini juga bisa sebenarnya, ke bagian fitting kabel bodi di jumper seperti ini bisa sebenarnya. Tapi kan nggak pakai relay. Nah, kalau pakai relay ini, nah ini tetap colokkan ke sini. Nah yang ini itu masuknya ke sini, ke fitting soket kabel bodi ya, dengan catatan ini arus yang dari kunci kontak anggap aja bulat. Ini plus, ini gambarlah kelihatan enggak? Seumpama ini plus, ini negatif, ini kunci kontak, anggaplah kunci kontak. Nah plus ini kan masuk dari sini. Nah, masuk dari plus itu masuk ke kunci kontak. Nah outputnya ini, kalau yang sebelumnya arus, sebenarnya kan di sini ada saklar satu lagi sebenarnya di sini. Ini on off sebenarnya, on off. Nah ini kan masuk sini.
Nah biasanya satu ini langsung dari spool, ini dari spool masih AC, yang masih sistem AC ya, terus dia yang sudah ada on off nya. Kalau yang enggak ada, otomatis dia langsung menuju ke lampu, dia langsung menuju ke sini. Otomatis kalau mau dipakaikan DC atau pakai relay, otomatis ini di sini diputus. Nah ini dari kunci kontak tadi, ketika kunci kontak di on kan, itu keluar arus 12 volt kunci kontak. Ini aki, ini 12 volt output kontak. Nah ini dipotong ya, mau dipotong ataupun dipindah ataupun dilepas, apapun bahasanya itu. Nah ini nantinya dipindah ke sini, ini dialihkan ke 12 volt output kunci kontak. Nah ini otomatis sudah DC. Tujuannya untuk nge-switch atau memberikan arus ke lampu ya. Nah ini kan nggak ada negatifnya itu sudah saya langsungkan ke aki negatif sini ya, ini sudah sini. Jadi untuk sistem injeksi itu lebih aman. Ini negatif, ini plus jauh, ini plus dekat, kan dari on off. Ini kunci kontak, arus dari aki di sini kan standby, ini standby 12 volt dari aki masuk ke soket kunci kontak. Nah, ketika kunci kontak di on kan, itu keluar 12 volt. Nah ini arus inilah yang dipakai menuju switch atau saklar on off. Saklar on off itu akan terhubung ke lampu dekat dan lampu jauh di bagian holder. Otomatis kalau ini rangkaian relay, mau tidak mau itu harusnya harus DC terlebih dahulu. Nah bagi kalian yang belum diubah saklarnya masih harus AC, itu diubah dulu. Kalau nggak diubah nanti arusnya benturan dan bisa menyebabkan ya minimal tidak hidup, lampu nggak hidup, parah-parah ya kabelnya kebakar. Kurang lebih seperti itu, karena arus DC ketemu arus AC, jadi bentrok. Nah kurang lebih seperti itu dasarnya. Harus diubah dulu. Oke, kurang lebih seperti itu. Mau apa lagi yang dijelaskan? Nah, kalau Yamaha kan seperti ini tadi ya. Yamaha seperti ini. Mio pakainya seperti ini. Nah, nanti soket yang terhubung kabel body ataupun yang dari fitting itu bisa tak buat seperti ini semua, ataupun yang khusus fitting dari relay ini dibuat soket seperti ini bisa, atau tetap seperti ini. Jadi nanti bisa lepas pasang sewaktu-waktu. Misal mau nggak pakai relay ya tinggal dipasang ke sini, ke bagian sini. Nih. Kalau ini dari fitting kabel body khususnya Supra X125 itu kan 3 pin ya, 3 pin seperti ini. Terus nah, tipenya itu ada 2, antara Supra X125 injeksi sama helm in itu berbeda. Ada yang fitting dari kabel body itu ada yang cowok soketnya seperti ini, ada yang female, ada yang male. Nah nanti di deskripsi produk atau pilihan keranjang pembelian itu nanti ada perbedaannya. Tapi ya setiap motor sudah saya sesuaikan masing-masing. Nah ini misal Supra X, katakanlah ini Supra X125 ya, ini dari soket fitting kabel body ini. Yang tadi awal lampunya seperti ini, di sini kan tak pindah. Nah, otomatis di sini kan sudah fitting ini. Nah, awalnya kan seperti ini.
dari kabel bodi. Ini kan kabel bodi, anggaplah ini sekonnya ya. Terus ini fitting lampu dari menuju lampu. Awalnya kan seperti ini ya, ini dilepas, fitting lampunya dilepas, terus dia yang dari relay tadi ini pasangkan ke sini. Nah, terus ini kan langsung terhubung ke lampu ini. Sederhana itu sebenarnya pemasangannya, tapi ya dengan syarat ini tadi harus diubah dulu. Saklar ini tadi harus diubah dulu. Pastikan ini arus DC keluaran output kunci kontak. Seperti itu sudah jadi. Kalau yang soketnya 4 pin atau bahkan mungkin 6 pin atau 9 pin, mau ndak mau nanti cat aja di pembelian, atau nanti tak buatkan opsinya ya. Jadi ada seperti ini, nanti ada sekun cadangannya, soket cadangan. Seumpama ini ya, ini. Nah, seumpama yang dari kabel bodi itu seumpama 4 pin seperti ini misal, mau ndak mau kan diubah. Nanti saya kasih bonus pasangannya sekun seperti ini, soket seperti ini. Jadi nanti tinggal dipindah. Misal dari kabel bodi itu 4 pin, 2 itu dekat jauh, terus yang 2 itu ke lampu sen. Nah, mau ndak mau kalau PNP kan diubah, tinggal yang jauh dekat itu dikeluarkan, nanti masukkan ke sini, hubungan ke sini. Nah, itu sudah jadi ya, cuman sekedar ngeluarin sekon aja. Tapi ya untuk tipe-tipe tertentu ya, kayak Satria FU tuh, terus Matic Suzuki ya, Spin, Skywave, Skydrive. Nah itu rata-rata dia 6 pin. Nah, mau ndak mau harus buat jalur baru. Tapi kalau Yamaha, Kawasaki itu rata-rata soketnya sendiri, jadi yang ke lampu itu sendiri, makanya lebih mudah untuk di PNP kan. Oh ya, panjangnya ini nanti kurang lebih 120 cm ya, kurang lebih 120 cm. Tapi ya tetap saya nanti sesuaikan perhitungan dengan tipe motor masing-masing. Kalau Vario itu kan pendek. Nah, kalau Vario beda lagi. Nah, ini punya Vario karbu. Kabelnya juga beda-beda, nggak pakai ukuran satu kabel. Sekunnya juga seperti ini kualitasnya. Ini kabelnya tebel. Pokoknya ini customan sendiri, pakainya AWG tembaga putih atau serabut putih. Saya enggak pakai kabel bintik. Ini juga PNP. Nah, ini saya contohkan. Yang dari Vario karbu itu kan dia 4 pin ya, 4 pin seperti ini, tapi yaitu female ya. Yaitu 4 pin tapi female. Mana contohkan dulu ya. Udah hampir sejam. Soketnya kemana? Nah, kalau fitting dari Vario karbu
yang keluar dari soket fitting kabel body itu kan 4 pin seperti ini. Nah kalau mau di PNP kan nanti tinggal ini tak kasih sekun pasangannya ya, nanti sudah tak kasih sekun pasangannya. Nah ini nanti sudah saya sediakan di produknya. Nah nanti kalau Honda itu kan jauh dekatnya kan biru dan putih. Nah biru dan putih dari fitting kabel body nanti dilepas, terus dia masukkan ke sekun baru, hubungkan ke relay setnya seperti ini, dihubungkan ini udah jadi relay, sudah fungsi. Karena vario karbu itu kan ada saklar on off nya, tinggal tugasnya tadi kalau belum di DC itu harus di DC dulu. Yang tadi arusnya AC dari spool itu harus dipindah dulu ke jalur 12 volt output kunci kontak. Syaratnya cuma itu, selebihnya sudah disediakan melalui produk kabel converter. Terus satu lagi ya, relay, tak contohkan relay mobil ya. Ini relay mobil. Saya pakainya seperti ini. Ini kabelnya gede loh. Dan soketnya kalau ini yang paling premium ya, dudukannya bangku. Terus ini pakainya koordinat. Ini untuk khusus standar soket A4 ya, khusus yang A4 tapi wattnya besar, di atas 100 itu kuat. Nah ini nanti pakainya pakai Bosch, harganya ya cek aja di Shopee. Ini sekunnya juga sekunnya tembaga murni. Ini kabel yang saya gunakan ya tadi kabelnya gede besar nih. Nah ini dicolokkan ke lampu kiri ya, yang dekat aki pokoknya. Nah, kalau yang dua ini otomatis langsung ke lampunya lah. Ini kalau mobil ini ditempelkan ke masa dekat lampu, ke bodi. Ini kalau mobil seperti ini. Ini berat bersih hampir 400-an gram. Ini seperti ini, bisa ditimbang sendiri. Kalau yang rakitan yang sudah kabel bintik itu lebih ringan, kalau ini lebih berat. Artinya insya Allah untuk kualitas kabelnya itu lebih baik. Cuman ya harganya ya saya nggak bisa toleransi karena emang modal beli kabelnya udah mahal. Nih pakainya itu ini tadi nih, kalau mobil saya pakainya ini. Ini kalau yang saya pakai buat mobil ya. Nih. Segini perbandingannya. Kalau yang pakai motor itu ukurannya nih, yang motor. Ini yang motor, ini yang mobil. Kalau dibandingkan ya jauh. Tuh. Sama-sama racing. Tuh. Cuman bedanya jauh banget. Ketebalannya jauh. Yang kecil buat motor, yang besar ini buat mobil. Nih.
pokoknya yang buat khusus buat besar. Insya Allah ini lebih lentur, lebih fleksibel dan tahan panas. Sekali lagi ya, ini bahannya serabut tembaga putih. Saya tidak pakai kabel standar Astra, AVSS ataupun kabel bintik. Standar yang saya gunakan ada tipe kabel serabut tembaga putih, baik itu yang AWG ataupun tulisannya itu ada AWM ataupun AWG, yang jelas dia serabut tembaga putih. Saya tidak menggunakan kabel bintik, serabut tembaga biasa. Oke, kurang lebih seperti itu. Ini sudah 2 jam lebih, 2 jam 1 jam lebih. Ya, geser dulu. Nah, kembalikan posisinya. Kelihatan enggak? Ya, kurang lebih seperti itu. Atau mau saya contohkan yang sudah upgrade lilit tulang. Apa ya yang sudah di upgrade? Rata-rata masih standar pabrik. Paling ini ini 4NS ya. Ini sudah di upgrade lilit tulang. Jadi saya tidak jual spool yang mode full wave potong kawat tembaga ground atau floating ground. Saya tidak jual seperti itu. Saya jual produk yang sudah di upgrade lilit tulang. Nah, ini sudah di upgrade lilit tulang. Dicek aja, tembaganya pasti lebih besar dan lilitannya berbeda. Ini original IGP tapi sudah di upgrade lilit tulang. Saya pakainya enggak jual produk imitasi ataupun import atau impor itu ataupun KW Super. Saya pakainya ori. Nah, yang jadi permasalahan sekarang, tembaga itu harganya 350 sampai 400.000 per kilo. Lah kalau ini aja modalnya sudah 800, saya mau jual berapa? Bisa-bisa ya 800 sama modal beli kawat aja udah 1,2 juta. Otomatis harganya di atas itu. Itu belum sama pajaknya. Pajaknya itu 20%. Jadi penghasilan menjual dengan orang-orang yang modif-modif seperti ini ya perbandingannya bisa 60-40 keuntungannya. Karena memang aturannya seperti itu. Pokoknya seller dicekek. Nah, tadi ya syaratnya harus relay itu harus di DC dulu. Saya ulangi sekali lagi ya. Ini yang arus dari kunci kontak, ini kan arus standby dari aki. Nah, ini yang keluar kunci kontak nanti diambil kabel baru atau jalur baru. Nah, yang dari kalau ada saklarnya ya, itu yang dari spool rata-rata kabel warna kuning nanti itu diputus terus dikoneksikan ke arus 12 volt kunci kontak. Nih, baru nanti yang fitting dari kabel body nanti terhubung ke produk relay setnya. Sini ditancapkan di sini. Nah, kalau ini tidak diubah nanti tempur arus AC sama DC nanti kebakar. Ya syukur-syukur kalau cuman nggak hidup, tapi ya kalau ekstrim ya paling kebakar, kabelnya kebakar. Oh ya, syarat returnya itu harus dites manual dulu ya.
Maksudnya tes manual ya posisinya seperti ini tadi. Harus dites manual di luar dulu. Jadi sebelum dipasang ke motor itu wajib yang namanya quality control, yaitu sederhananya check upnya ya seperti ini. Dikeluarkan dulu sebelum dipasang, itu dites di luar dulu seperti yang tadi. Jadi seperti ini, di luar seperti ini. Pokoknya ya terserah kalian mau di atas meja atau di mana. Ini disambung dulu di luar, dikoneksikan ke aki. Jadi jangan langsung dipasang ke bagian motornya, kecuali mungkin kalian sudah yakin ya. Kalian sudah pro ya, langsung pasang enggak apa-apa. Tapi untuk syarat klaim garansi itu harus dites manual dulu, supaya antisipasi kalau terjadi human error atau kesalahan pemasangan, nah itu membatalkan garansi. Nah, syaratnya setelah dibeli terus di unboxing itu ya dites dulu lagi ya, hitam ya ke negatif, positif aki ya merah. Nah, tinggal dites manual seperti ini. Nah, mana tadi? Nah, ini kan yang ke fitting H4. Aduh. Nah, seperti itu lur. Yang beresiko. Yang harus dihindari itu seperti itu. Nah, ini dites dulu. Di sini. Nah, dites, diuji manual dulu seperti ini sebelum dipasang ke motornya, supaya bisa klaim garansi produk. Nah, kalau sudah dites seperti ini nyala baru dipasang. Nah, nanti seumpama terus kejadian di motornya merecik seperti itu, kan itu sudah resiko tersendiri. Kita sebagai penjual sudah menjamin bahwa produk yang dikirim itu sudah melalui tes seperti ini, sudah dites nyala, fungsionalnya sudah. Nah, nanti kalau di motornya dipasang itu kok ternyata tidak hidup, berarti kan mungkin kesalahan instalasi perkabelan di motornya. Kalau dites habis dibeli terus di unboxing terus dites seperti ini nyala, berarti itu sudah normal. Tinggal instalasi kalian di kabel bodi untuk penyesuaian ini tadi ya, harusnya yang ke saklar atau itu harus DC output kunci kontak dulu. Kalau yang masih AC itu wajib diubah. Oke, kurang lebih seperti itu. Terus untuk akun Shopee ya, saya jualnya di Shopee. Kalau yang mau datang ke lokasi bisa, ketik aja di Google Map itu Hitek. Posisinya di Bantul, Yogyakarta. Kalau luar kota ya, luar daerah ya bisa lewat Shopee. Shopee-nya sama, namanya Hitek. Dari lokasinya dari Bantul, Yogyakarta. Oke, kurang lebih seperti itu. Ini sudah 1 jam 4 menit. Kalau mau yang cari-cari soket cadangan, ini ada soket kiprok. Ini AWG tapi ini dari Jepang ya.
asli, karena setiap negara itu berbeda-beda kualitasnya. Ini tebel nih. Nah, serabut tembaga putih ya, tapi ininya dia lebih lunak, karetnya ini pelindungnya lebih lunak, dan ini tebel ya, ini tebel, cocok untuk cadangan atau jumper ataupun buat repair yang sudah rusak. Atau bagi kalian yang mau disoket full wave tapi maunya PNP kabel body ya, ini aja tinggal dicolok ini ke kiprok full wave nya, itu mana ya jadi catatan. Jebol kan harus diubah dulu, terus dia pin tengahnya ini nanti paling ditambah kabel baru kecil tapi enggak masalah. Terus apa ya, R25 ada R25. Kalau Yamaha R25 itu lebih besar lagi. Nih, ini ya soket standar tapi lebih besar. Ini R25 yang saya custom itu lebih besar lagi. Ini pakainya AWG 12. Itu, ini lebih maksimal, udah mentok nih. Nih, perbedaannya segini. Ini yang R25. Ini masih bahan, belum saya jadi ya, belum jadi, setengah jadi. Pakainya ya serabut tembaga putih. Nih, serabut tembaga putih. AWG 12 200 derajat. Ini tahan hingga 60-an ampere. °200°C. Nah, yang namanya marketing itu ya gitu-gitu aja ya. Yang sudah terbiasa mungkin dan tahu faktanya mungkin ya sudah biasa, sudah sesuatu yang bisa dimaklumi. Nah, untuk tipe kabel AWG serabut tembaga putih seperti ini untuk sistem sepeda motor listrik atau mobil listrik. Nah, itu pakainya seperti ini. Artinya apa? Kabelnya jauh lebih baik daripada kabel standar Astra, Bintik ataupun AVSS. Itu jauh lebih baik yang tipe seperti ini. Karena baterai listrik, motor listrik itu bisa 75 volt, bahkan bisa lebih, ampernya pun besar. Ada yang sampai 120 Ah. Spesifikasi baterainya otomatis kan arusnya lebih gede. Nah, dasarnya seperti itu, membedakan kualitas dan spesifikasi kabel berdasarkan fakta-fakta yang ada di lapangan. Nah, kabel yang digunakan untuk baterai listrik, motor listrik itu kabelnya seperti ini. Nah, ini kalau dipakaikan di soket kabel bodi motor ya lebih awet. Ampere motor itu enggak lebih dari 30-an ampere. Karena apa? Fuse atau sekring untuk utamanya motor itu rata-rata cuma 30 ampere. Nah, kalau ini bisa kan 60 ampere, artinya kan lebih dari spesifikasi aslinya. Nah, kalau diteruskan banyak ini waktunya, mau ngobrol apa aja. Ini sudah 1 jam 20 menit. Padahal kalau
video-video tipe sekarang cuma 15 menit itu cukup, jadi nggak bosen. Kalau saya ini langsung saya upload utuh. Oke, kurang lebih sekian dulu. Ada kurang atau lebihnya mohon maaf. Kalau ada kritik dan saran ya monggo di komentar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.